Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Yuni Widyastiwi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk keperluan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Deskriptif Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Internet of Things pada pengembangan kota dengan konsep Smart City. Dengan saya sendiri, Muhammad Dimas Mukti Baskara, dengan NIM 2210511099. Yang pertama ada pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kini telah menjadi satu pendorong utama dalam transformasi pembangunan kota, baik dalam lingkup nasional maupun satu belahan dunia. Paradigma pengembangan kota telah berubah menjadi konsep kota cerdas atau smart city, yang dapat diartikan sebagai suatu kota yang bisa memonitoring serta menggabungkan situasi seluruh prasarana, bagus raga, sosial, dan bidang usaha. Tujuan dibuat rancangan Smart City merupakan untuk membuat kota lebih berdaya guna, berkepanjangan, seimbang, serta pantas untuk didiami. Secara harafiah, Smart City diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif. Salah satu pendukung tercapainya tujuan pembangunan kota dengan konsep Smart City adalah dengan penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sampai saat ini, AI telah dikembangkan dalam berbagai bentuk dan berhasil diterapkan di berbagai bidang, termasuk bidang penerbangan, ilmu komputer, keuangan, pendidikan, perawatan kesehatan, kedokteran, transportasi, industri, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan berbagai algoritma, teori, metode, dan menawarkan potensi besar untuk mengubah teknik pembuatan saat ini di bawah situasi penyimpanan data yang terus meningkat. Untuk melaksanakan pembangunan kota berbasis Smart City, tidak hanya dengan algoritma saja, namun juga didukung dengan perangkatnya yang menyesuaikan dengan teknologi yang ada di dalamnya, yakni pengembangan Internet of Things. Pengembangan IoT haruslah dirancang untuk mendukung kota pintar dalam visinya untuk memanfaatkan teknologi komunikasi tercanggih untuk mendukung layanan yang bernilai tambah bagi pemerintahan kota dan untuk warga. Dengan menerapkan Artificial Intelligence dan Internet of Things dalam upaya membangun kota berkonsep Smart City, diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang berdampak pada beberapa sektor krusial, seperti ekonomi, pembangunan masyarakat, pencegahan kejahatan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, efisiensi dan transparansi pengelolaan aset, serta pengembangan di sektor pariwisata. Selanjutnya adalah untuk perumusan masalah. Perumusan masalah yang diangkat untuk topik proposal penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik pemanfaatan AI dan IoT dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Yang kedua, bagaimana mekanisme AI dan IoT dalam sistem yang digunakan untuk pengembangan kota dengan konsep Smart City. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi AI dan IoT dalam sektor tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bentuk dan karakteristik pemanfaatan AI dan IoT dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Yang kedua, mengetahui mekanisme AI dan IoT dalam sistem yang digunakan untuk pengembangan kota dengan konsep Smart City. Dan yang ketiga, mengetahui implementasi AI dan IoT dalam sektor tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai bentuk dan karakteristik pemanfaatan AI dan IoT dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Kedua, memberikan informasi terkait mekanisme AI dan IoT dalam sistem yang digunakan untuk pengembangan kota dengan konsep Smart City. Yang ketiga, memberikan informasi tentang implementasi AI dan IoT dalam sektor tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Selanjutnya adalah batasan masalah dalam penelitian ini,
yang berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City mengenai bentuk dan karakteristik penerapan, mekanisme sistem, dan implementasi pada sektor kehidupan tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat. Selanjutnya adalah bab 2 untuk tinjauan pustaka. Yang pertama, pada kajian literatur terkait penerapan Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam pengembangan kota dengan konsep Smart City. Peranannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, AI berpotensi untuk membantu smart governance dalam hal otomatisasi, analisis data, alokasi sumber daya, hingga efisiensi layanan. Terdapat beberapa potensi pemanfaatan AI untuk pemerintahan. Di antaranya dapat mengurangi beban administratif, membantu mengatasi permasalahan alokasi sumber daya, menangani tugas-tugas kompleks dengan signifikan, dan berpotensi untuk mengurangi biaya pelayanan masyarakat. Yang kedua, IoT memungkinkan terkumpulnya data dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung ke internet untuk pemantauan kondisi kota. Data ini dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis berbagai aspek di Smart City, seperti kondisi infrastruktur, polusi udara, lalu lintas, dan lainnya. Yang ketiga, data dari IoT dapat dianalisis menggunakan teknik AI dan machine learning untuk mendapatkan wawasan dan melakukan tindakan yang tepat. Contoh penerapannya antara lain prediksi polusi udara, optimisasi lalu lintas, deteksi kebocoran air, dan lain sebagainya. Yang keempat, AI dan IoT memungkinkan otomatisasi berbagai layanan dan operasional di Smart City terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan. Penerapannya dapat digunakan di berbagai sektor, seperti transportasi, bangunan, utilitas, sarana prasarana umum, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, platform IoT dan AI terintegrasi dapat menjadi pusat kontrol dan pengambilan keputusan di Smart City. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kota secara real-time. Selanjutnya, di bab 2 untuk landasan teori, yang pertama adalah kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merujuk pada sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan melalui analisis dan pemanfaatan data yang berada di dalam sistem. Proses dalam Artificial Intelligence mencakup pembelajaran atau learning, penalaran atau reasoning, dan koreksi diri atau self-correction. Tahapan-tahapan ini serupa dengan cara manusia dalam membuat atau melakukan analisis sebelum membuat sesuatu keputusan. Proses-proses atau tahapan yang terjadi di dalam proses pembuatan atau perumusan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence adalah yang pertama, Natural Language Processing, yaitu untuk memfasilitasi interaksi antara komputer dengan bahasa alami manusia, seperti dalam konteks penerjemahan. Yang kedua, knowledge representation, untuk merangkum sifat-sifat krusial suatu permasalahan dan memungkinkan akses informasi tersebut oleh prosedur pemecahan masalah. Yang ketiga, automated reasoning, untuk memahami berbagai aspek penalaran yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, machine learning, yang memberikan kemampuan kepada mesin untuk belajar dan melakukan peningkatan diri secara otomatis melalui data pelatihan. Contoh penerapannya mencakup terjemahan, pengenalan wajah, dan periklanan online. Yang kelima, computer vision, untuk mendapatkan, memproses, menganalisis, dan memahami gambar serta data dengan dimensi tinggi dari dunia nyata. Yang keenam, robotik, yang mana bidang robotika terkait dengan desain, pembangunan, operasi, dan aplikasi robot. Landasan teori yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep yang bertujuan untuk memperluas keuntungan dari konektivitas internet yang tetap terhubung secara berkelanjutan. Dalam Internet of Things, objek di lingkungan dapat saling berinteraksi melalui jaringan internet. Konsep IoT memungkinkan transfer data melalui internet tanpa adanya keterlibatan manusia di dalam proses komunikasi, sehingga segalanya dapat berjalan secara otomatis melalui program-program yang telah diatur sebelumnya. Pada IoT, perangkat-perangkat yang ada akan dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data secara otomatis, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk memperbaiki efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu semua perangkat yang terhubung harus memiliki alamat IP unik dan kemampuan untuk terhubung ke internet.
Selain itu, perangkat-perangkat tersebut harus mampu mengumpulkan dan mentransmisikan data dalam waktu nyata, serta dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya melalui standar protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek-aspek di dalam Internet of Things. Yang pertama, lapisan perangkat. Lapisan perangkap ini mencakup identifikasi menggunakan RFID dan hal-hal lain yang bisa terhubung satu sama lain melalui internet. Yang kedua, lapisan arsip data. Pada lapisan ini, database mengumpulkan data yang tidak terstruktur karena adanya data tersebut belum dapat dikategorikan. Yang ketiga, data computing layer. Pada lapisan ini, database mengumpulkan data yang tidak terstruktur karena adanya data tersebut belum dapat dikategorikan. Dan yang keempat, lapisan layanan aplikasi. Lapisan ini adalah tempat bertemunya pengguna atau manusia dengan mesin dengan menggunakan aplikasi seperti kontrol lalu lintas, pemantauan air, dan aplikasi lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk melihat data yang telah diproses dari sistem. Untuk landasan teori yang ketiga adalah mengenai Smart City. Smart City adalah suatu konsep modern yang memberikan solusi terhadap tantangan kehidupan perkotaan masa kini dengan tujuan untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. Smart City adalah suatu desain perkotaan yang cerdas, dirancang untuk membantu penduduk dalam mengelola sumber daya dengan efisien dan menyediakan data yang relevan untuk penduduk atau lembaga dalam menjalankan aktivitas mereka. Hal ini juga dapat memproyeksikan peristiwa yang tidak terduga dengan menggunakan teknologi yang canggih. Berikut adalah 6 dimensi dalam konsep Smart City. Yang pertama adalah Smart Economy. Smart Economy pada intinya berfokus pada daya saing, inovasi, dan kewirausahaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan merek dagang dan produktivitas melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan ekonomi, serta integrasi ke pasar domestik untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi. Yang kedua adalah Smart Mobility. Smart Mobility mencakup beberapa aspek, di antaranya penanganan masalah lalu lintas perkotaan melalui penggunaan kendaraan pribadi dan solusi mobilitas yang disesuaikan. Lalu pemanfaatan Internet of Things dan Internet of Vehicles (IoV) untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Dan ada integrasi IoT untuk pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Yang ketiga adalah Smart Environment. Beberapa aspek di dalam Smart Environment adalah sebagai berikut. Wilayah cerdas dengan fokus pada kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Aspek estetika dan keindahan dari elemen fisik dan non-fisik, kebersihan dan ketertiban sebagai prioritas utama, dan ketahanan terhadap perubahan suhu ekstrim melalui manajemen lingkungan yang cerdas dan berfokus pada efisiensi energi. Dimensi yang keempat adalah Smart People, yang mana terdapat beberapa aspek berikut di dalamnya, yaitu infrastruktur sosial yang melibatkan sumber daya manusia dan modal sosial, pendidikan tinggi sebagai kunci pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan ketersediaan pendidikan. Yang kelima adalah Smart Living, yang di dalamnya terdapat beberapa aspek berikut, yaitu implementasi teknologi cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi aktif warga kota sebagai penggerak utama, peningkatan kualitas hidup melalui elemen seperti kohesi sosial, keadilan sosial, dan pelestarian budaya, serta pemberdayaan warga dengan sumber daya cerdas dan keterlibatan dalam komunitas. Untuk dimensi yang keenam adalah Smart Governance, yang di dalamnya terdapat beberapa aspek berikut, yakni kontribusi terhadap pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan tata kelola yang transparan, koordinasi efektif antara warga negara dan lembaga administratif, serta pengembangan teknologi tinggi, e-governance, dan kolaborasi melalui interaksi aktif dan efektif antara semua aktor Smart City. Selanjutnya adalah bab 3 untuk metodologi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati nomor 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang kedua adalah waktu penelitian. Total durasi penelitian adalah 2 bulan. Yang mana bulan pertama digunakan untuk observasi karya ilmiah dan analisis referensi, dan bulan kedua dilakukan analisis deskriptif penelitian dan penyusunan laporan karya ilmiah. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian yang dicantumkan di gambar berikut. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini mengikuti tahapan pada proses analisis deskriptif, yakni sebagai berikut. Dimulai dari studi pustaka, yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang berkaitan dengan penelitian dapat ditemukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, kalian informasi lainnya. Yang kedua, melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode evaluasi data penelitian yang bertujuan untuk menguji ketergeneralisasian temuan penelitian dengan menggunakan sampel yang bervariasi. Analisis deskriptif melibatkan pengujian hipotesis deskriptif untuk menentukan apakah temuan penelitian dapat diterapkan secara umum. Jika hipotesis nol diterima, maka hasil penelitian dapat dianggap umum. Analisis deskriptif mencakup satu atau lebih variabel, namun karena independen maka tidak mencakup perbandingan atau hubungan antar variabel. Yang ketiga, evaluasi dan uji data kegunaan AI dan IoT. Pemilihan metode statistik dalam melakukan pengujian hipotesis deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis datanya, yakni nominal dan ordinal dengan tahapan sebagai berikut. Untuk uji data nominal, terdapat dua uji cara untuk melakukan pengujian data nominal, yaitu uji binomial untuk menguji kebenaran hipotesis, yang mana langkahnya adalah membandingkan nilai P dari tabel berdasarkan nilai N dan nilai terkecil dalam tabel dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut. Menentukan formulasi hipotesis, menyusun tingkat signifikansi dan merinci nilai-nilai P pada tabel statistik, menentukan kriteria pengujian, menilai statistik uji melibatkan perbandingan antara nilai P dan nilai taraf signifikansi, dan menarik kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Yang kedua adalah uji Chi kuadrat satu sampel, yang mana dengan tahapan yang pertama menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf signifikansi dan nilai-nilai kritis atau nilai Chi kuadrat dari tabel statistik, lalu menentukan kategori pengujian, menentukan nilai uji statistik, dan membuat kesimpulan. Yang kedua adalah untuk pengujian data ordinal. Pengujian data ordinal dapat memanfaatkan uji RAN untuk mengidentifikasi pola urutan kejadian. Metode pengujian ini dilakukan dengan mengukur tingkat keacakan populasi berdasarkan data hasil pengamatan dari sampel. Pengamatan terhadap data dilakukan dengan menghitung banyaknya RAN dalam suatu kejadian. Berikut adalah prosedur uji statistiknya. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi dari nilai R tabel. Yang ketiga, menentukan kategori pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Dan yang kelima, melakukan penarikan kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Setelah selesai dilakukan dan didapatkan hasil, maka dapat selanjutnya dilakukan penyusunan karya ilmiah dan penelitian dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Untuk penelitian kali ini, yang tadi sudah disebutkan, dalam waktu penelitian akan memakan waktu 2 bulan dengan rincian tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi karya ilmiah yang dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, analisis referensi juga dilakukan pada bulan pertama. Yang ketiga, konsultasi dengan dosen yang dilakukan pada bulan pertama dan hingga bulan kedua. Yang keempat, analisis deskriptif penelitian yang dilakukan pada bulan kedua. Dan yang terakhir, penyusunan karya ilmiah yang dilakukan di bulan kedua. Berikut ini adalah lampiran hasil cek plagiasi untuk file proposal penelitian bahwa didapatkan plagiarismenya sebesar 19%, yang mana telah melampaui syarat yang ditentukan dalam UAS mata kuliah metode penelitian. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.